itu berkaitan sama sudut ya, maka kita harus tahu terkait pengukuran sudut. Sudut itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada namanya sudut lancip, sudut tumpul, sama sudut refleks. Kalau sudut lancip itu berarti sudutnya antara 0 sampai 90, sudut tumpul itu 90 sampai 180, sedangkan sudut refleks itu 180 sampai 360. Itu sudut bayangannya. Jarang kepake sudut refleks. Nah, pengukuran sudut dapat dilakukan dengan 2 ukuran. Ukurannya itu bisa dalam derajat, banyakkan derajat ya, atau dalam radian. Yang ada pi-nya itu, pi rad. Ukuran derajat itu di mana satu putaran itu 360 derajat. Maka kalau 1 derajat itu berapa putaran? Maka 1/360 putaran. Setengah putaran berarti ya 180 derajat. Kalau 2 derajat maka 1/180 putaran. 1 derajat itu dibuatkan sama kayak 60 menit ya. Jadi derajat itu kayak jam. Simbolnya berarti 1/0 itu sama dengan 60 absen 1. Menit itu simbolnya absen 1. Tuh. Ini simbol menit itu gini. Kalau detik itu simbolnya absen 2. Kalau ukuran radian, masih berhubungan juga sama putaran. Radian itu ibaratkan sama kayak keliling lingkaran ya. Kita tahu keliling lingkaran itu kan keliling itu kan 2pi r kan. Keliling itu kan 2pi r. Nah, r-nya itu radiannya. Maka bisa ditulis 2pi rad. Nah, jadi keliling itu kan satu lingkaran kan, satu putaran. Satu putaran itu sama dengan 2pi rad. Sudut alfa itu yaitu panjang busur AB. Panjang busur AB ini per jari-jarinya itu dalam radian. Maka S-nya S per R. Atau kalau 1 derajat itu bisa kita tulis 1/180 pi radian. Kenapa? Karena 1 derajat tadi kan 1/360 derajat. Di mana satu putaran kan 360 derajat kan. Berarti kalau 1 derajat berarti kan 2pi/360. Maka 1/pi/180. Tuh. Nah, kalau dibikin dibalik 1 radian itu berapa derajat? Ya 360 dibagi pi-nya kan. Pi-nya kan bisa 3,14, bisa 2/7 ya. Maka bisa menekan 57,18, 57 derajat, 18 menit. Itu bacanya. Sampai sini dulu, bisa dipahamin? Terkait sudut dulu. Ramandio, Ahmed. Oke. Sambil di screenshot ya. Nanti kalau kecepatan bilang aja Ahmed. Ya, Kak. Yud. Nah, penamaan segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras ya. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Karena segitiga ABC nih. Gimana? X, Y, R nih. Sudutnya misalkan di sini alfa ya. Maka alfa di sini depannya, Y ini sebagai depannya. Istilahnya bisa depan ya. Terus kalau yang nempel sama alfanya ya namanya samping misah. Kalau yang depannya siku-siku itu miring. Tuh. Maka berlaku di Pitagoras ya AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. Jadi dijelasin lagi nih. Jika sudut alfa itu sudut BAC, maka sisi BC itu dinamakan depan sudut, maka disingkat D. AB itu kan dinamakan samping sudut, maka disebut SA. AC itu sisi miringnya, kan depan siku-siku, maka disebut mi. Contoh, misalkan diberikan segitiga PQR berikut nih. Jika sudut alfanya itu sudut PR itu alfa, IPR alfa, maka tentukan nama sisi yang tepat untuk setiap segitiga siku-siku berikut.
Berarti yang QR kan alfanya di sini ya. Sudut alfanya, sudut IPR-nya itu kan alfa. Berarti yang depan alfa itu kan QR. QR itu berarti depan, sisi depan. Oh, disingkat D. Jadi DD itu apa? Itu sama dengan Y-nya. Terus sisi PQ itu sampingnya si sudutnya. Maka sisi samping. Nah, berarti saya. Saya itu apa? Biasanya disimbolkan biasanya X. Terus PR-nya, itu kan, nih ya PR-nya. Itu berarti sisi miring, karena depannya 90. Sisi miring, maka disebutnya Mi. Nah, itu simbolnya IR biasanya. Ini jawabannya harusnya ini ya. Berarti salah ya pembahasannya. Karena kok ada AB. Bisa dipahamin? Ini masih penamaan sisi segitiga siku-siku ya. Ahmed, bisa dipahamin? Beraman Bisa, tiap? Kak. Bisa. Oke, terus ambil di screenshot ya. Bisa. Kita lanjut. Ini saya lompatin, salah itu. Nah, baru masuk ke perbandingannya. Perbandingan trigonometri tangen theta dan kotangen theta. Nah, tadi segitiga formula dasarnya, tadi kan istilahnya ada demisa ya. Ingat, dilihat dari sudutnya. Selama sudutnya di situ, maka depannya, yang sampingnya itu berarti samping, miringnya itu berarti depan siku-siku. Nah, tangen alfa atau disebut fisikanya tan alfa adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Nah, berarti depan per samping. Maka tan alfanya itu depan per samping. Atau kalau ditulis hurufnya berarti AC per AB. Kalau ditulis namanya berarti Y per X. Sedangkan kotan alfa itu kan 1 per tan alfa. Berarti tinggal kamu balik aja. Berarti AB per AC atau X per Y. Contohnya, jika terdapat segitiga siku-siku seperti pada gambar di samping, maka tentukan nilai tan alfa. Tan alfanya berapa? Berarti kan kita harus tahu nih, AB-nya berapa ya? Kita cari panjang AB-nya dulu. Menggunakan Pitagoras. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jadi 169 kurang 144 itu 25 ya. Berarti akar 25 itu 5. Itu AB-nya. Maka nilai tan alfanya, tan alfa itu kan depan per samping, bisa. Depannya berarti kan si BC ya, BC. Sampingnya itu si AB. Jadi 12 per 5. Tuh. Bisa dipahamin? Ahmed? Ini masih dasar nih. Bramantio? Bisa, Kak. Bisa. Ambil di screenshot ya. Kita lanjut kalau udah bisa. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Tentukan nilai tan alfa dan kotangan alfanya. Kita jawab. Nanti gambarnya ini. Diketahui alfanya ini otomatis depannya kan akar 2 ya. Ini kan jadi depan. Ini berarti samping. Ini miring ya. Nah, berarti pertama kita cari nilai X-nya dulu. Menggunakan Pitagoras, yaitu 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. 9 kurangi 2. Itu 7 ya, maka X-nya itu akar 7. Maka tan alfa, dan itu kan depan per samping, berarti akar 2 per akar 7. Sedangkan kotan alfa, ya tinggal dibalik aja, akar 7 per akar 2. Maka nilai dari tan alfa plus kotan alfa, ya, akar 2 per akar 7 tambah akar 7 per akar 2. Kira dilanjutin. Ini berarti hasilnya sama dengan, disamain penyebutnya ya.
Berarti per akar 14 ya. Di akar 14 bagi akar 7 itu kan jadi akar 2 kali akar 2, 2 ditambah itu 7. Maka jadi 9 per akar 14. Atau bisa tulis 9 per 14 akar 14. Nih. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut? Gak ada Kak, aman. Tuh, silakan di screenshot. Lanjut. Kegunaan perbandingan trigonometri tangan. Gunanya di mana aja? Penerapan perbandingan trigonometri tangan dalam menyelesaikan masalah bisa dikaitkan dengan menghitung jarak atau tinggi. Asalkan permasalahan dipandang sebagai segitiga siku-siku. Jadi diibaratkan sebagai segitiga siku-siku nanti. Untuk itu ada beberapa istilah penting. Ada namanya sudut depresi, yaitu diukur dari garis horizontal pengamat ke bawah sebagai sudut pandang. Ada juga namanya sudut elevasi namanya. Sudut depresi itu ini ya. Ini misalkan pengamat sasaran itu di bawahnya. Jadi lihatnya dari atas ke bawah itu sudut depresi. Ada juga namanya sudut elevasi, yaitu diukur dari garis horizontal ke atasnya. Ke atasnya kebalikannya, ke elevasi. Jadi besar depresi sama elevasi itu sebenarnya sama aja. Cuman letak pengamat sama objek yang dipandang aja. Tuh. Itu ya istilah pentingnya itu. Perlu dikasih, perlu tahu aja. Ada namanya sudut depresi sama sudut elevasi. Tuh. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Udah, Ahmed? Ya Kak, Dia udah? Ada yang datang lagi nggak? Noval, Arfa udah? sudah. Oke, kita lanjut. Contohnya, misalkan. Di suatu lapangan, seorang anak yang tingginya 150 cm, panjang bayangannya 120 cm, di tempat yang sama, berapakah panjang bayangan seorang pengamat yang tinggi jika tinggi badannya 200 cm, 2 meter. Main basket. Pertama kita gambar dulu nih. Ini yang kasus anak ya, yang anaknya kan apa namanya tingginya 150 nih. Bayangannya itu 120 cm. Nah, terus yang di tempat lain, di tempat yang sama, di tempat yang sama, ada orang tingginya 200 meter, 200 meter, 200 cm atau 2 meter, maka panjang bayangannya berapa? Misalkan X ya. Maka pertama kita tahu kan nilai tangannya kan. Kita bandingin tangan alfa itu kan bisa, kalau yang untuk kasus anak, berarti kan tinggi anak dibagi panjang bayangan anak ya. Siku-sikunya kan di sini. Nah, siku-siku di sini. Untuk kasus yang satu pengamat, yang lainnya, yang tingginya 200 meter, 200 cm, maka panjang bayangannya X ya. Kan depannya 200, sampingnya X. Karena alfanya pasti sama. Berarti tinggal kita bandingin aja. Tinggi anak 150 dibagi 120 sama dengan 200 dibagi X. Kamu coret ya. Ini kan bisa dicoret nih. Coret. 5/4 sama dengan 200 per X. Kali silang ya. Ini ke sini. Maka 5X ini ke sini berarti kan 800. 800 dibagi 5. Itu 160 cm. Panjang bayangannya. Atau 1,6 meter. Jadi panjang bayangan pengamat adalah 1,6. Tuh. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Atau soal yang pertama? Jelas?
Halo. Jelas, Ahmed, Bramantio, Arfa. Tadi satu lagi, Noval ya? Noval. Oke, ya udah jelas. Silakan di screenshot. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Misalkan sebuah puncak menara Sutet dilihat dari suatu tempat yang jaraknya 300 meter dari kaki menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Maka tinggi menara tersebut berapa? Misalkan diketahui tan 30 itu akar 3/3. Nah, tadi ketahui ya. Pertama kita bikin sketsa gambarnya dulu. Nah, ini misalkan puncak menaranya. Nah, tingginya kan ditanya nih. Terus pengamatan di sini nih, dia ngelihat dengan sudut elevasi 30 derajat kan, kalau lihat ke atas kan elevasi kan. Nah, berarti di mana jarak antara pengamat dengan kaki Sutet itu 300 meter. Sudah di sini, maka kan kita gunakan konsep depan per miring ya, tangan. Maka tangan 30 itu sama dengan H/300 kan, depannya H, sampingnya itu 300 ya, depan per samping kan, H/300. Tan 30 itu akar 3/3 sama dengan H/300. Tinggal kita coret nih, 3 sama 300-nya ya, jadi kan 100 nih. Maka dapat hanya itu sama dengan 100 akar 3. Berarti tinggi menara Sutet ini adalah 100 akar 3 meternya kurang meter. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa. Tuh, silakan di screenshot. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang ketiga. Sebelum kita break sholat maghrib ya. Pengamat A dengan tinggi 1,6 meter melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Pengamat B dengan tinggi 1,6 meter juga melihat puncak pohon yang sama dengan sudut 45 derajat. Jika jarak kedua pengamat tersebut 6 meter, maka tinggi pohon tersebut berapa? Diketahui lagi bahwa tan 30 itu akar 3/3. Nah, ini kita ibaratkan gini nih. Sketsa dulu nih. Ini sama-sama tingginya 1,6 meter. Si pengamat A itu melihat dengan sudut elevasi 30 derajat. Si pengamat B itu 45 derajat. Kenapa lebih dekatan si B? Karena sudutnya lebih besar ya, makanya lebih dekat. Nah, ini jarak antar A dan B 6 meter nih. Dari sini ke sini 6 meter. Nah, kita lihat segitiga yang ini ya. A, B, C, D. Segitiga yang ini nih. Biar nggak bingung. Nah, ini 1,6 meter. Tan 30 itu 3 kali. Ini ke 45. Soalnya siku otomatis ini juga 45 ya. Berarti kan panjang ini sama. Tuh. Langkah pertama, nah kan tadi ya, kanan 45, maka BC sama CD sama ya, kita misalkan X kan. Nah, terus tan 30 berarti kan depan per miring. Miringnya kan berarti AC ya. Biar nggak bingung, kamu lepas dulu boleh nih, segitiga ACD-nya. Nah, biar nggak bingung nih, ACD. Nah, tadi kan CD dimisalkan X nih. AC-nya otomatis 6 ditambah X ya. Ini kan segini 6, segini X kan. Tan 30 tadi akar 3/3 sama dengan X per 6 plus X. Kali silang ya. Berarti 6 akar 3 plus X akar 3 sama dengan 3X. Pindah ruas yang ada X-nya. Berarti 6 akar 3 ini kan kurang ya berarti ya. 3X min X akar 3 kan. X-nya kamu keluarin dari 3 min akar 3. Pindah ke bawah, berarti X-nya 6 akar 3 per 3 min akar 3. Dirasionalin, dikali 3 plus akar 3, maka dapat 18 akar 3, kan kali ini ya. Terus ditambah 18, 6 kali 3. Per
Ini kan depan ke depan 9, 9 kurangi belakang kali belakang 3. 9 kurang 3, 6. Dibagi 6 semua kan bisa tuh. Berarti kan dari 3 akar 3 plus 3. Itu baru X-nya ya, atau CD-nya. Yang ditanya itu kan tinggi pohonnya. Maka tambah ini. Ini kan belum kehitung kan. Jadi tinggi pohonnya 3 akar 3 plus 3. Ini bukan 0,6 ya, ditambah 6. Ini ditambah 1,6 ya, 3 akar 3 tambah 1,6. 3 akar 3 plus 3 ditambah 1,6. Berarti harusnya 3 akar 3 tambah 4, bisa dipahamin? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas semuanya? Ahmed? Noval? Bramantio? Arfa? Udah Kak. Oke, kalau udah. Dari yang X per 6 plus X itu kenapa bisa jadi 6 akar 3? Ini. Iya. Nah, ini kali silang ke sini nih. Ini kan jadi akar 3 kali 6 plus X sama dengan ini ke sini. 3X. Maka jadi gini kan. Akar 3 kali 6, 6 akar 3. Akar 3 kali X berarti X akar 3. Itu Bramantio. Ada lagi Bramantio atau yang lainnya yang masih bingung? Ya. Nah ya. Ini tadi salah ya, harusnya 4,6. Bukan 3,6. Udah di screenshotnya? Kalau udah, kita lanjut mungkin break dulu ya, sebelum latihan soalnya. Kita break dulu sholat maghrib. Ini kalau mau di